Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Muda Berdakwah. Saya kali ini di sini akan menjadi host untuk Muda Berdakwah kali ini dan bersama narasumber kita yang bernama, boleh kenalkan diri Mas? Oke, jadi nama saya adalah Putri Hadriansa Al-Ghifari. Saya salah satu kru dari Muda Berdakwah dan saya diundang untuk mengikuti suatu podcast, yaitu podcast ringan ya, podcast sedikit gitu. Gimana Mas? Oke, di podcast kali ini kita akan sedikit membahas tuntas tentang apa sih kecanduan bahaya bermain game dalam mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam kita beribadah. Oke, aku mau menanyakan nih sama Mas Adrian. Pertanyaan pertama nih, saya mau tanya nih, bagaimana sih pandangan Mas Adrian terhadap orang yang kecanduan game, terutama jika mengganggu ibadah dan kehidupan sehari-hari? Begini Mas, game itu kan emang suatu hal yang adiktif ya buat kita. Betul. Adiktif. Dan game itu juga sebenarnya bisa dikontrol Mas. Jadi kalau misalnya ada orang bilang kayak misalnya saya lupa sholat gara-gara game, itu salah Mas. Karena itu sebenarnya itu karena mereka nggak tahu aja cara mengontrolnya aja atau mengatur waktunya aja sih itu menurutku. Boleh. Itu jawaban yang cukup masuk akal ya. Dan mungkin bisa buat referensi kalian nih dalam kalian tuh kayak bermain game bisa mengontrol lah waktu kalian. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, apakah Islam itu juga melarang ya beberapa game yang ada tindakan kekerasan, terus konten yang tidak sesuai? Apalagi kan sekarang banyak nih anak-anak yang mungkin belum cukup umur tapi sudah bermain game-game itu. Padahal di situ ada label 13 tahun ke atas, 15 tahun ke atas ataupun 18 tahun ke atas. Gimana tuh tanggapannya Mas Adrian? Begini Mas, game itu kan ada banyak. Ya, ada kayak game konsol, game PC, game Android, game anak-anak umumnya sih lebih ke arah game Android ya, kayak Ya, Blaster itu. Tapi kalau misalnya banyak anak yang kayak sudah mainkan game, misalnya game GTA gitu. Oh ya, GTA betul. kan emang buat anak 13 tahun ke atas, 15 tahun ke atas kan Mas ya? Ya. Itu sebenarnya semua itu tergantung oleh peran orang tua Mas. Jadi gimana orang tua itu menjaga anak-anaknya, terus memperhatikan anak-anaknya gitu. Itu sudah menjadi salah satu fokus juga sih. Dan kalau misalnya memang ya, misalnya ini ada seorang ayah. Ya. Ayah ini suka bermain game. Mau mau ngajak anaknya bermain game gitu ya. Ya. Bisa main dengan game-game ringan kayak Mario Bros di Nintendo gitu. Kan itu lebih ramah gitu loh. Jadi juga selain mengajak anak-anak itu bermain, juga mengajarkan hal baru kepada anak itu. Gitu sih Mas, kalau menurutku juga gak lepas dari peran orang tua lah gitu. Ya betul, buat orang-orang tua sekalian yang mungkin menonton lah podcast ini cocok sih buat orang-orang tua juga nih, orang tua di luar sana nih yang buat mungkin orang tuanya juga gamers, mungkin mau ngajak anaknya main game, jangan lupa ya dilihat untuk konten ketidaksesuaiannya itu pas atau tidak. Dan itu juga bukanlah suatu hal yang harus dilarang-larang gitu, misalnya kamu nggak boleh main game, nggak boleh juga sebenarnya. Itu kan game itu sebenarnya sekarang itu sebagai bisa kayak apa ya, suatu hal yang bisa buat ngelatih anak gitu kan. Biasanya kayak anak-anak kecil kan sebenarnya butuh dilatih gitu, kayak misalnya saraf-sarafnya, saraf berpikirnya, cara berpikirnya atau dan lain-lain gitu kan. Game juga pasti bisa untuk menghadirkan seperti itu kan, apalagi sekarang banyak Mas game-game kayak Astrobot gitu. Itu kan juga melatih anaknya gitu, kamu harus berpikir secara kritis gitu. Itu aja sih menurut saya. Oh ya. Oke, akhirnya kita sampai nih ke pertanyaan terakhir dan pertanyaan utama lah. Nah, pertanyaan kita nih yang juga mungkin cukup berat nih untuk jawab Mas Adrian. Apakah bermain game itu dapat mengarah pada pemborosan waktu dan juga kayak melalaikan lah tujuan kita tuh dalam beribadah lah, apalagi buat umat Islam ya, kita kan dalam Muda Berdakwah. Apalagi itu kadang itu main game itu sampai itulah sama apa namanya tuh ya. Begini Mas, saya juga dulu pernah kayak main game. Ada satu game namanya itu game Pepsi Man. Oh, Pepsi Man. Ya, Okay. Pepsi Man. Saya dulu
main itu sampai kelupaan. Misalnya saya main itu bisa sampai 6 jam gara-gara kecanduan. Wah, itu emang seru sih. Atau game-game lain kayak apa namanya? Basara. Kan itu Wah. juga PS2 kan Mas ya? Wah, iya ya, seru itu. Bikin saya kadang-kadang lupa waktu. Tapi semakin saya beranjak dewasa dan orang tua juga memberitahu gitu. Kalau misalnya suatu itu pasti harus di stop jika terlalu berlebihan. Betul. Apalagi kan saya dulu kayak main game-game Battle Royale kayak COD gitu kan, saya juga apa namanya mengorbankan jam tidur saya, mengorbankan sholat saya gitu. Betul. Sampai ada satu titik saya itu sadar gitu. Dan cara saya berhenti juga gak mudah sebenarnya. Jadi ini sekalian saya kasih tips juga ya. Betul deh. Cara apa namanya membagi waktu gitu. Misalnya gini Mas, kan game ada 2 jenis. Yap. Game yang lama dimaininnya sama game yang cepat. Ya. Kalau memang saat itu kita sedang bermain game lama, lebih baik, alangkah baiknya kita memainkannya itu setelah sholat isya Mas. Kan itu masih ada waktu 4 jam atau 3 jam kan. Iya betul. Tapi jika waktunya berdekatan kayak maghrib sama isya, itu mending main game-game ringan kayak game Mario Bros yang bisa di stop kapan aja gitu loh. Kalau misalnya nggak bisa berhenti secara full dari game ya, itu bisa dibagi waktunya kayak gitu. Terus kayak misalnya lupa waktu itu juga bisa di ini sih Mas, kayak apa namanya, dibikin pembagiannya juga. Misalnya game ini saya cuma main 2 jam, tulis di note gitu biar hafal. Gitu. Cara saya sih gitu ya dulu untuk membagi waktu. Ya menurut saya itu juga efektif lah, berdampak juga pada saya. Dan gak lepas juga sih dari peran orang tua yang selalu mengawasi. Sudah sih Mas, gitu aja. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari podcast ini itu, dalam bermain game biar tidak lalai lah kita tuh dalam bermain game atau kecanduan, peran orang tua itu sangat penting. Oke. Oke Mas Adrian, bisa kita akhiri ini podcastnya? Boleh, Oke. silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.